Teman-teman, nama Joko Tingkir ini belakangan memang sangat akrab banget ya di telinga masyarakat karena ada satu lagu yang judulnya tuh Joko Tingkir Ngombe Dawa, dan itu viral banget di berbagai sosial media, khususnya di aplikasi TikTok gitu loh. Jadi nggak cuman soundnya doang, tapi juga ada kayak dance-nya juga kalau di TikTok itu. Nah, sebenarnya siapa sih Joko Tingkir itu? Dan di Tribun News Style kali ini, Hakim bakal nemenin kamu buat ngebahas lebih detail banget siapa sebenarnya Joko Tingkir. Dan ternyata lagu yang viral di TikTok bersama dengan jogetannya itu memang sedang dipermasalahkan sama beberapa pihak. Sebenarnya nama Joko Tingkir ini itu memang viral banget ya belakangan ini, dan memang banyak orang yang mengkritik lagu ini, tapi banyak juga orang yang menggunakan lagu ini. Nah, karena lagu tersebut dianggap melecehkan Joko Tingkir yang merupakan tokoh ulama penting yang dihormati di tanah Jawa. Hingga akhirnya orang yang mengaku menciptakan lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet itu juga sudah minta maaf. Yang bernama Ronald Dwi Febrianza, yang disebut adalah sebagai pencipta lagu viral dari Joko Tingkir Ngombe Dawet, dan meminta maaf setelah lagunya itu dianggap telah melecehkan tokoh ulama yang bernama Joko Tingkir. Nah, melalui video di kanal YouTube Tamahalu 008, Ronald itu membuat video permintaan maaf yang sudah mengatasnamakan dirinya sebagai pencipta dari lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, dan dimaksudkannya nama seorang tokoh atau ulama ini dalam lirik lagunya. Jadi ia sudah meminta maaf sebesar-besarnya juga kepada masyarakat di Lamongan dan pihak-pihak yang tersinggung atau kurang berkenan karena dia sudah membuat lirik dengan menggunakan nama Joko Tingkir. Karena kekurangan dan ketidaktahuan dirinya dan ketidakpahaman si Ronald ini terhadap dibalik nama Joko Tingkir merupakan sosok ulama besar yang dihormati di Jawa, maka dia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terus sebenarnya kita perlu tahu juga ya, si nama Joko Tingkir ini sebenarnya siapa sih? Kita harus bisa mencari taunya juga, tapi kamu nggak perlu repot-repot, aku bakal kasih tahu kamu di sini. Jadi aku sudah melansir dari tribunnews.com, dan dikatakan ada guru besar ya, dari Guru Besar Universitas 11 Maret UNS, Profesor Bani Sudardi, itu menjelaskan bahwa Joko Tingkir atau Jaka Tingkir itu bukanlah nama yang sesungguhnya. Jadi Joko Tingkir adalah sebuah gelar yang dimiliki oleh seorang pria bernama asli Mas Karebet, karena dirinya pernah menjadi anak angkat dari Ki Ageng Tingkir. Nah, Tingkir ini adalah nama sebuah wilayah yang saat itu masuk dalam saat ini pun juga ada ya di Kabupaten Salatiga. Jadi nama Jaka Tingkir itu ejaan aslinya itu diartikan sebagai pemuda dari wilayah atau desa Tingkir. Nah, Joko Tingkir ini kemudian mengabdi ke Kesultanan Demak, dan akibat kesuksesannya saat mengabdi, Joko Tingkir itu diangkat menjadi menantu Sultan Trenggana, dan itulah mengapa Joko Tingkir masuk ke keluarga Kesultanan Demak. Nah, kemudian Bapak Bani dari UNS ini melanjutkan ceritanya ketika terjadi perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak. Joko Tingkir ini kemudian dapat memenangkannya sehingga ia menjadi sultan di daerah Pajang yang saat ini merupakan sebuah kelurahan di Surakarta atau Solo. Jadi Jaka Tingkir ini menjadi sultan dengan gelar Sultan Hadiwijaya, dan dalam masyarakat Jawa, Jaka Tingkir ini termasuk tokoh yang dihormati karena beliau adalah seorang yang sakti serta bijaksana. Adapun kesaktian dari Joko Tingkir ini tampak ketika dirinya bisa melompati kolam Masjid Demak secara mundur. Bahkan konon katanya Joko Tingkir ini juga bisa membunuh seekor kerbau menggunakan tangannya dengan cara ditempeleng saja, dan juga menaklukkan 40 ekor buaya di sebuah sungai yang bernama Kedung Srengenge. Dan Joko Tingkir ini dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana banget, teman-teman. Selain sakti, Joko Tingkir juga sangat amat dikagumi oleh masyarakat dengan kebijaksanaan beliau. Hal ini juga tampak ketika Jaka Tingkir itu hendak dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Nah, setelah berhasil menangkap para utusan tersebut, bukannya membunuh mereka, Joko Tingkir justru memberikan hadiah dan juga pakaian kepada mereka, lalu menyuruh para utusan tersebut untuk pulang dengan cara yang baik-baik. Ya,
sebijaksana itu ya. Kebijaksanaan dari Jaka Tingkir yang lainnya tuh juga ada. Ternyata pas perebutan kekuasaan antara Kerajaan Pajang dan juga Mataram, Jaka Tingkir itu mengalah dan tidak memerangi Pajang dan pulang kembali ke istananya sendiri. Joko Tingkir ini juga berpesan kepada anaknya bernama Pangeran Benowo untuk tidak menjadi raja serta merelakan yang menjadi raja adalah Panembahan Senapati ya. Jadi Panembahan Senapati ini menjadi raja di mana atas kerelaan dari anak Jaka Tingkir yang bernama Pangeran Benowo. Nah, penggunaan nama Jaka Tingkir akhir-akhir ini sebagai informasi aja memang sedang dalam kasus gitu ya. Dalam tata budaya Jawa, nama Jaka Tingkir atau Joko Tingkir itu dinilai perlu dijaga dan disebutkan secara hormat karena Joko Tingkir itu adalah salah satu dari sultan yang pernah berkuasa di tanah Jawa. Sedangkan untuk penggunaan nama Jaka Tingkir dalam lirik lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, menurut Bani yang tadi dari UNS, Bapak Bani UNS itu bisa diganti dengan beberapa alternatif. Sebut saja kayak diganti dengan pergi ke tingkir ngombe dawet, Jodi pikir marai mumet gitu ya. Nah, terus itu bisa tidak menyebutkan tokoh secara langsung. Dan sampai saat ini memang garis keturunan atau terah Joko Tingkir itu masih tetap eksis dan salah satunya adalah Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang disebut sebagai cucu generasi ke-6 dari Joko Tingkir. Wow, keren banget ya. Jadi kita bisa tahu Joko Tingkir ngombe dawet tuh mending diganti aja nih kalau kata bapak dari UNS, diganti dengan pergi ke tingkir ngombe dawet atau lungoneng tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Nah itu aja ya, bisa jadi solusi buat kita semua. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat buat kamu dan tetap kita cintai sejarah kita di masa lalu dan kita hormati juga bahwa Jaka Tingkir atau Joko Tingkir ini merupakan salah satu tokoh ulama Jawa yang sangat bijaksana dan juga sangat keren banget. Kita bisa contoh kepribadian beliau saat menjadi seorang raja. Sampai jumpa di lain kesempatan di Tribun News Style berikutnya.